Khadijah, sosok istri Rasulullah yang agung, perempuan yang kaya raya, bisnisnya sampai sukses di 3 negara loh bro. Terbangun bisnis yang membentang dari negeri Mekah, negeri Syam hingga negeri Yaman. Bagaimana Khadijah mengelola dan membangun bisnisnya di 3 negara secara langsung? Udah pada tahu belum? Apa yang menjadi resep kesuksesannya? Kunci sukses Khadijah gimana sih? Tonton deh pokoknya sampai selesai. Khadijah itu seorang janda dengan 3 orang anak juga loh. Tapi Khadijah mampu menjadi seorang ibu dan pembisnis yang sukses. Lo orang bayangin bro, ngurusin bisnis 3 negara dan mendidik 3 orang anak sendiri lagi, dan membesarkan anak-anaknya dengan baik tentunya. Khadijah ngurus anak dan mendidik anaknya sendiri dan menjadi ibu yang bertanggung jawab dengan setulus hati. Di samping itu, harus mengembangkan bisnis juga. Gue orang sih dulu sempet bertanya-tanya, bagaimana Khadijah bisa sukses luar biasa. Bisnisnya terus berkembang bahkan menjadi yang terbaik pada zaman itu. Dalam berbisnis, Khadijah tidak ikut berangkat ke negeri Syam ataupun ke negeri Yaman loh. Ternyata Khadijah hanya mengutus kafilah dagangnya saja. Para marketing terbaik beliau utus dari Mekah. Resep pertama ternyata Khadijah mampu membangun ekosistem. Sistem perusahaan yang diterapkan Khadijah mantep banget. Jadi Khadijah kagak ikut langsung terjun ke pasar untuk mengelola bisnisnya. Meski bisnisnya ada di 3 negara, beliau mampu mengkoordinir dan perusahaan Khadijah berjalan dengan baik. Sistem manajemen bisnis Khadijah lah yang membuat perusahaannya semakin hari semakin baik, tumbuh dan kembang. 3 kunci yang dilakukan Khadijah dalam berbisnis. 1. Khadijah menjadi seorang investor. Poin yang kedua, Khadijah menerapkan konsep bagi hasil. Poin yang ketiga, Khadijah menggaji karyawan tetapnya. Ini nih yang paling sering beliau terapkan dalam menjalankan dan mengelola bisnisnya. Nah, sebagai seorang investor, Khadijah menitipkan modal keuangan kepada mitra bisnisnya yang dianggap potensial. Khadijah pinter banget menitipkan modal kepada para pembisnis yang potensial dengan catatan orang mitra bisnisnya mampu dan terpercaya. Menjadi syarat bagi Khadijah ketika investasi, harus orang yang dianggap terpercaya dan dianggap mampu, sehingga bertanggung jawab atas modal yang dikelolanya. Salah satu sampel ketika Khadijah bermitra bisnis dan investasi pada ayahnya sendiri. Bisa menjadi fakta bahwa Khadijah memiliki harta yang luar biasa kala itu, sehingga mampu mensupport bisnis ayahnya dan membantu mengembangkan perusahaan ayahnya sebagai seorang investor. Kemudian Khadijah pun sebagai pembisnis perempuan yang menerapkan sistem bagi hasil. Jadi Khadijah membeli barang dagangan nih ya. Jadi membeli hasil-hasil pertanian dan produknya siap dikirim impor. Jadi impor satu negeri Mekah gitu. Kemudian ekspornya ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Mitra bisnisnya akan mengambil produk dari Khadijah dan siap untuk dipasarkan. Sistem yang diterapkan adalah konsinyasi atau bagi hasil. Mereka orang menjual produk Khadijah terdahulu, kemudian setelah transaksi, kemudian laku dan mendapatkan keuntungan, barulah dari keuntungannya itu dibagi 2. Nih kata para ulama nih ya, Rasulullah Muhammad sebelum dinobatkan menjadi nabi, dulu tuh mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra bisnis Khadijah sebelum mereka menikah. Dipercaya ekspor dagangan ke negeri Syam kala itu dan mendapatkan keuntungan yang sangat menakjubkan kala itu. Sehingga selanjutnya berpartner mengelola perusahaan bersama. Dengan keuntungan asetnya itu triliunan bro. Tentunya berpartner suami istri juga. Setelah menikah, latar belakang Nabi Muhammad keturunan para pimpinan kan ya, dan orang kaya juga loh dulu tuh. Jadi ketika Khadijah dan Nabi Muhammad bersatu, asetnya bro. Dan seperti kita orang ketahui bersama sebagai umatnya, harta atau aset Khadijah dan Nabi Muhammad itu dipakai untuk perjuangan dakwah. Dipakai juga untuk menolong umat Islam. Jadi inspirasi banget lah pokoknya Rasulullah Muhammad dan Khadijah tuh.
Poin selanjutnya, mengembangkan bisnis Khadijah dengan merekrut karyawan tetap. Para karyawan dipekerjakan sesuai bidang atau branding masing-masing. Jadi sesuai keahlian gitu. Khadijah membuat tim khusus. Tim marketing Khadijah itu luar biasa semua. Omnya Rasulullah, Abu Thalib ya, adalah kepercayaan Khadijah di tim marketing. Tugas Abu Thalib adalah manajer marketing atau kepala dagang untuk mengelola bisnisnya di negeri Syam dan Yaman. Sistem bisnis yang dibangun Khadijah modern banget ya nggak sih? Bagaimana tidak coba? Khadijah mampu menerapkan sistem bisnisnya dengan benefitnya itu passive income loh. Sebagai seorang perempuan yang memiliki perusahaan dan sebagai investor juga. Jadi Khadijah tidak harus terjun langsung di pasar untuk mengelola bisnisnya. Karena Khadijah mampu membangun ekosistem perusahaan. Jadi Khadijah cukup mengendalikan perusahaannya dari rumahnya aja sambil ngurus anak-anak gitu. Dan sekaligus ngantornya di rumah. Kemampuan inilah yang menghantarkan Khadijah kepada kesuksesan. Nih, 5 kunci sukses Khadijah menjadi pondasi penting dalam perusahaan yang dibangunnya. Yang pertama, Khadijah itu goal spiritual. Khadijah adalah perempuan karir yang terhormat dan mulia. Gemar zakat, infak, sodako menjadi nilai spiritual yang goal. Konsep goal spiritual ini menghantarkan Khadijah kepada puncak kesuksesan lahir batin. Goal spiritual ini tidak hanya diterapkan ke diri Khadijah sendiri tentunya, tetapi beliau terapkan di perusahaannya dan mengedukasi seluruh karyawannya agar melakukan zakat, infak, sodako. Sehingga seluruh karyawannya pun goal spiritual. Ini kultur dasar yang dibangun Khadijah dalam perusahaan yang dikendalikannya. Budaya kerja dengan tingkat spiritual yang tinggi menjadi syarat untuk yang bergabung dalam perusahaan Khadijah. Menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Ini diterapkan kepada karyawan, baik mitra bisnisnya. Jadi Khadijah tuh kalau rekrut karyawan atau milih mitra bisnis, kualifikasinya seperti itu tuh. Bagi Khadijah kegiatan bisnis adalah ibadah. Begitu tuh cara pandang yang dibangun kepada seluruh karyawan dan mitra bisnisnya. Goal spiritual. 2. Keberanian Khadijah dalam mengambil keputusan. Ini nih yang unggul dalam diri Khadijah. Seorang perempuan yang memiliki kecerdasan luar biasa. Keputusan ketika Khadijah menginvestasikan kepada orang-orang yang dipercayakannya adalah keputusan yang sangat berani menurut gue orang. Kemudian ketika beli produk dagangan dan diserahkan kepada para mitra bisnisnya untuk dipasarkan ke luar negeri dengan benefit bagi hasil, merupakan keputusan yang berani ya. Kagak takut dicolong atau rugi atau ada karyawan yang korup lah dalam perusahaannya. Sudah menjadi resiko besar kan ketika ada orang yang berani nipu atau mitra bisnisnya tidak menjalankan sesuai MOU yang dibangun. Tapi Khadijah tetap memutuskan dengan berani meskipun dengan berbagai pertimbangan. Dan Khadijah mampu meminimalisir resiko yang akan dihadapi dengan membangun ekosistem perusahaan. Sehingga sistem itu yang membuatnya merasa aman dalam berbisnis. Sampelnya, Khadijah menyetandarisasi para karyawan dan mitra bisnisnya dengan standar yang tinggi. Standar itu dibuat untuk recovery bila mana menghadapi risiko kegiatan bisnis yang tidak diinginkan. Keren banget kan? Karena tidak semua orang mampu mengambil keputusan dengan keberanian yang tinggi. Ini nih kunci sukses Khadijah dalam berbisnis. Ketepatan merekrut karyawan juga bagian dari faktor kesuksesan Khadijah. Rekrutmen karyawan adalah bagian penting dalam perusahaan supaya bisa sukses. Khadijah sadar betul sistem yang Khadijah kembangkan adalah sistem kerja yang beresiko. Betapa tidak, ia harus menyerahkan modalnya kepada orang-orang yang dianggap terpercaya. Jadi ketika melakukan rekrutmen karyawan, menerapkan standar yang sangat tinggi. Ada proses interview. Bahkan ketika Khadijah bermitra bisnis dengan Nabi Muhammad, ada proses analisis ketika Khadijah akan melakukan investasi. Bahkan Khadijah pun ketika akan investasi kepada sang ayah. Walaupun ayahnya sendiri, tetaplah dalam urusan ini Khadijah profesional. Meski sang ayah tetap orang yang sangat ia cintai, namun tetap ada proses analisis usaha
dan analisis peluang sebelum Khadijah akan melakukan investasi. Begitupun juga dalam konsep rekrutmen karyawan, Khadijah tetap melakukan analisis kerja standar yang tinggi dengan kualifikasi karyawan yang disiplin, tanggung jawab dan jujur tentunya. Khadijah mengumpulkan informasi yang valid kepada para karyawan dan mitra bisnisnya. Karena ketika Khadijah salah pilih partner, maka tidak menutup kemungkinan bisnisnya akan mudah hancur. Cara Khadijah menganalisis adalah dengan pengawasan yang ketat. Setiap divisi di perusahaan Khadijah ditempatkan orang-orang kepercayaannya untuk mengawasi kinerja. Ada orang-orang yang ditempatkan untuk melakukan audit, pengawasan dan pencatatan sehingga Khadijah tahu betul seluk-beluk global perusahaan yang dikelolanya. Sampelnya Maisaroh tuh adalah seorang kepercayaan Khadijah untuk mendampingi dan menjadi pengawas Nabi Muhammad saat Nabi mengembangkan bisnis Khadijah yang di negeri Syam. Jadi Maisaroh itu bisa dikatakan informan Khadijah. Bahwa Maisaroh adalah yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan-kegiatan bisnis yang dikelola Nabi Muhammad. Ini bagian yang menunjukkan bahwa Khadijah adalah perempuan karir yang sangat cerdas, bukan? Bukti sistem pengawasan yang ketat karena Khadijah sadar akan ada resiko dalam berbisnis. Maka Khadijah menempatkan orang-orang terbaik kepercayaannya untuk melakukan pengawasan. Setelah pulang dari negeri Syam, Maisaroh melakukan laporan tentang apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad di kegiatan bisnisnya. Khadijah juga sangat keren ketika mampu melakukan pengelolaan modal yang sangat baik. Kita orang semua juga tahu kan kalau Khadijah adalah perempuan kaya raya. Ayahnya saudagar kaya pula. Walaupun Khadijah kagak berbisnis, kagak bekerja, tapi Khadijah mah akan tetap mampu sebetulnya hidup sejahtera dan berkecukupan meskipun kagak berbisnis. Tapi kerennya Khadijah tetap mau memutuskan dirinya menjadi seorang entrepreneur, pembisnis. Khadijah pun terbaiknya adalah perempuan yang dermawan, gemar banget menolong orang-orang yang membutuhkan. Hobi banget pokoknya nolong orang teh, menjadi tempat kembali orang-orang yang lemah. The best banget lah pokoknya. Harusnya poin-poin tadi menjadikan hikmah dan pelajaran untuk kita mau membangun atau memulai bisnis. Yuk, mungkin bisa diterapkan lah dalam kehidupan kita agar kita pun bisa meniru berbisnis seperti Khadijah. Minimal setelah mendapatkan keilmuan ini, kita orang bisa men-share deh video ini ke orang-orang yang dianggap membutuhkan. Apalagi untuk yang mau menjalankan bisnis.